Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi waqtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah Alhamdulillah ikhwatal iman ahbakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini Allah kembali berikan kepada kita nikmat serta rahmatnya. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang. Allah berikan kepada kita rahmatnya berupa ketundukan hati untuk mencintai ilmu-ilmu syar'i. Semoga rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan beriringan dengan ketaatan dapat menambah limpahan nikmat dan juga rahmat yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwatal iman ahbakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan pembahasan sebuah kutaib ringkas, yakni arba'una nasihah li islahil buyut, 40 nasihat untuk memperbaiki rumah tangga, karya dari Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana upaya untuk mendidik dan memperbaiki gelas-gelas kaca. Ini upaya untuk mendidik dan meningkatkan kualitas pasangan kita, ini istri. Karena pada pertemuan sebelumnya, ini 2 pertemuan yang lalu, kita membahas nasihat pertama tentang upaya untuk memperbaiki rumah tangga, yakni memilih pasangan yang tepat. Kalau pasangan sudah tepat, walhamdulillah. Kalau qadarullah mungkin pasangan ini tidak tepat, atau mungkin belum terdidik dengan baik, maka PR kita kemudian bagaimana mengkondusifkan, bagaimana mendidik gelas-gelas kaca tersebut atau istri-istri kita tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aspek keimanan di dalam rumah. Ini bagaimana rumah itu sendiri yang harus kita perbaiki. Maka di sini dijelaskan oleh beliau hafizahullah, ij'alil bait makanan li dzikrillah. Jadikan rumah itu sebagai tempat berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula nanti akan kita sampaikan pada poin selanjutnya, yakni jadikan rumah tersebut sebagai kiblat. Karenanya pada kesempatan kali ini, judul kita adalah menjadikan rumah sebagai markas kebaikan. Bagaimana rumah ini setelah dihuni oleh kita sebagai pemimpin rumah tangga yang insya Allah saleh, kemudian dihuni oleh istri, yakni ibu dari anak-anak kita yang insya Allah saleh. Lalu 2 inilah yang kemudian mengarahkan rumah agar menjadi markas kebaikan. Taib. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana keutamaan berzikir. Ketika kita diperintahkan bahwa rumah ini untuk dijadikan tempat berzikir, maka Nabi SAW telah menyuruhkan kepada kita seruan untuk berzikir ini tidak dalam satu waktu saja. Kalau kita tahu bersama bagaimana Allah Ta'ala mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa dengan berzikir itulah kita akan tenang hatinya. Maka dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, beliau memulai dengan sebuah perintah, wa amurukum an tadhkurullaha fa inna mathala dzalik kamathali rajulin kharajal adu fi atharihi sira'an.
Aku perintahkan kepada kalian untuk berzikir kepada Allah. Karena perumpamaan orang yang berzikir itu seperti seseorang yang tiba-tiba diserang dari belakang. Tiba-tiba diserang oleh musuhnya dari belakang. Apa yang dilakukan? Hatta idza ata ala hasnin hasinin fa ahraza nafsahu. Sampai kemudian dia berusaha mencari perlindungan pada sebuah benteng yang dengan benteng tersebut dia terlindungi. Maka di sini dijelaskan, kadzalikal abdu, begitulah seorang hamba, la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah, tidak akan dirinya selamat dari syaitan kecuali dengan berzikir. Pentingnya seseorang untuk berzikir. Maka ketika kita menjadi orang yang zakir, menjadi orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, jadikan rumah kita pun demikian. Jadikan rumah kita pun adalah rumah yang setiap tempat senantiasa disebut nama Allah di sana. Jadikanlah rumah kita yang setiap sudut dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ini perumpamaan rumah yang di dalamnya digunakan untuk berzikir dan yang di dalamnya dibiarkan begitu saja. Beliau mengatakan, "Mathalul bait alladhi yudhkarullaha fihi wal bait alladhi la yudhkarullahu fihi mithlul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang dijadikan tempat zikir dan rumah yang tidak dijadikan tempat zikir, maka permisalannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup dan orang yang mati. Maka rumah ketika tidak dijadikan tempat zikir, rumah ketika tidak dipergunakan untuk mengingat Allah, seperti kuburan. Seperti tempat tinggalnya orang mati. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Ketika kita membahas tentang rumah, sempat menjadi bahasan kita, bagaimana rumah ini adalah nikmat. Bagaimana rumah ini adalah salah satu sumber kebahagiaan dan kenikmatan untuk kita. Bagaimana Allah Ta'ala telah menyuruhkan kepada kita melalui lisan Nabi-Nya yang mulia, bahwa di antara 4 sumber kebahagiaan adalah rumah yang luas. Bahwa di antara sumber kebahagiaan adalah yang menempatinya zaujatan salihah, istri yang salihah. Maka bagaimana kita jadikan rumah beserta isinya ini menjadi tempat yang terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa artinya kemudian kita di luar, dalam ma'isyah kita, dalam perdagangan kita, dalam lingkungan kerja kita, kita dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang alim, tapi kemudian kita tidak menjadikan tempat peristirahatan kita di rumah sebagai markas kebaikan. Tidak ada di sana zikrullah, tidak ada di sana tilawatul Quran, tidak ada di sana peribadatan-peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali hanya sebagian saja. Ini tidak layak. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ketika membahas tentang hadis perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikrullah dan juga tidak ada zikrullah, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Seperti orang yang di sana dia senantiasa beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Beliau mengatakan, "Lau lam yakun fi dzikri illa hadzal khislah." Kalau seandainya manfaat zikir ini cuma satu ini saja, ini cuma untuk apa? Cuma untuk bagaimana kita mengingat Allah, atau bagaimana kita terhindar dari gangguan syaitan, cuma ini saja, maka niscaya lakana haqiqan bil abdi alla yaftara lisanahu min dzikrillahi ta'ala. Niscaya itu sudah cukup menjadikan seorang hamba untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Padahal kita tahu zikir itu faedahnya banyak, zikir itu manfaatnya banyak, menenangkan hati, menghindarkan diri dari gangguan syaitan, menjadikan hati kita ini hidup, menjadikan hati kita ini peka. Banyak sekali manfaat lain. Belum lagi bagaimana zikir-zikir tertentu yang dengannya kita bisa menghapuskan buih
dosa sebesar buih di lautan. Belum lagi zikir-zikir yang dengannya kita bisa terhalang dari godaan syaitan. Banyak sekali manfaat zikir. Seandainya manfaat zikir ini cuma satu saja, maka itu sejatinya sudah cukup membuat lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya Allah juga menyebutkan bagaimana gangguan syaitan di dalam hati sebagai waswas khannas, ini sebagai kejahatan yang senantiasa coba untuk dimasukkan ke dalam hati kita. Dalam surat An-Nas, ayat yang insya Allah telah kita hafal bersama, Allah Ta'ala mengatakan, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari kejahatan waswas. Ini dari kejahatan apa? Dari kejahatan yang senantiasa dihembuskan oleh syaitan, yang membisikkan dada-dada manusia. Maka yang namanya godaan syaitan itu selalu ada dalam hati kita. Hembusan syaitan ini selalu tidak pernah berhenti merasuk ke dalam hati kita. Maka tidak layak bagi kita untuk tidak menjadikan hati ini memiliki pelindung. Apa itu? Zikrullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam." Syaitan itu senantiasa menyelinap di hati manusia. Fa idza saha wa ghafala waswasa wa idza dzakara Allah Ta'ala khanasa. Apabila manusia itu lupa atau manusia itu lalai, maka kemudian syaitan membisikkan was-was tersebut di hati manusia. Hatta sampai kemudian idza dzakara Allah, ketika kemudian dia berzikir kepada Allah, khanasa, syaitan pun bersembunyi. Syaitan pun bersembunyi. Baik. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh para masyayikh. Ketika ada seorang syekh sedang meruqyah seseorang. Ketika syaitan ini sedang menguasai diri seseorang yang diruqyah oleh syekh tersebut, disuruh untuk keluar. Ketika diperintahkan untuk keluar, syaitan ini memberikan sebuah tawaran, saya akan keluar dari tubuh ini, tapi saya akan masuk ke dalam tubuh Anda. Maka syekh mengatakan, tafadhal, silahkan, masuk saja ke dalam tubuhku. Maka apa yang terjadi? Syaitan ini kemudian menangis. Jin ini menangis. Kenapa menangis? Syaitan ini kemudian mengatakan, saya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tubuhmu, atau syaitan yang lain tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tubuhmu. Kenapa? Karena engkau telah mengatakan di pagi hari dengan zikir. Apa itu zikirnya? Zikir 100 kali mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seseorang yang membaca zikir ini 100 kali setiap pagi dan juga 100 kali setiap sore, akan terhindar darinya godaan-godaan syaitan. Bahkan syaitan pun terhalang untuk masuk ke dalam dirinya. Subhanallah. Baik. Karenanya, betapa sebuah hal yang lazim ketika rumah ini dijadikan sebagai tempat untuk melakukan dan melafalkan berbagai macam zikir. Jadikan rumah ini sebagai tempat kita untuk melafalkan berbagai macam zikir. Kita bisa zikir pagi di sana. Kita bisa apa? Zikir ketika di waktu duha. Kita bisa berzikir, yakni mengingat Allah dengan salat duha. Kita kemudian bisa untuk salat-salat sunnah di sana, tidak meninggalkan witir, terlebih lagi salat malam. Ini adalah bagian dari zikrullah, upaya kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Baik. Ketika kemudian rumah ini kosong dari zikir, apalagi diisi musuh dari zikir, seperti apa? Seperti syair-syair yang tidak jelas, seperti lagu-lagu yang menyesatkan, atau tontonan-tontonan yang tidak berfaedah. Maka ini akan menjadikan rumah itu semakin nyata seperti kuburan.
Apalah artinya ketika kemudian kita dianggap soleh oleh orang di luar sana? Apalah artinya ketika kemudian istri kita paham tentang agama? Mungkin istri kita mengajar TPA, tapi tidak menjadikan rumah ini sebagai tempat zikir. Tapi tidak menjadikan rumah ini diperbanyak zikirnya. Jangan sampai kemudian kita menjadi pribadi yang saleh di luar sana dan berusaha untuk memperbaiki lingkungan di luar sana, tapi kita tidak memperbaiki tempat tinggal kita, yakni rumah kita. Kalau kita bicara tentang kasus orang yang kesurupan atau orang yang keganggu dengan syaitan, dengan iblis, dengan jin dan lain sebagainya. Salah satu pembeda antara ruqyah syar'i dengan ruqyah yang tidak syar'i, selain dari sisi lafal yang diucapkan, selain dari sisi bacaan yang diucapkan, adalah perhatian terhadap tempat di mana ada orang yang kesurupan, di mana ada orang yang keganggu oleh syaitan tersebut. Ruqyah yang tidak syar'i akan mudah kemudian melupakan rumah tersebut. Sementara ruqyah syar'i ini akan fokus pada rumah itu terlebih dahulu. Dia akan menyisir rumah tersebut, apakah ada lafal-lafal yang tidak pantas. Seperti apa? Seperti bacaan-bacaan Al-Quran yang dijadikan rajah. Betapa banyak sekarang kita dapati ada kaligrafi, tapi sejatinya itu tidak bersumber dari Al-Quran. Ada lafal tambahannya. Sifatnya rajah. Atau di sana ada penghalang-penghalang kebaikan, seperti foto yang terpampang, seperti lukisan yang terpajang, dan itu makhluk hidup. Maka ini akan diperhatikan bagi praktisi-praktisi rumah syar'i. Praktisi-praktisi syar'i. Ketika ada yang kesurupan, maka bukan fokus pada orang yang sedang kehilangan kesadaran diri tadi. Dia akan menyisir rumahnya. Apakah rumahnya ada patung? Apakah rumahnya ada rajah? Apakah rumahnya mungkin ada sesembahan-sesembahan lain? Ini dulu dihilangkan. Ini dulu dimusnahkan. Dihinakan, diludahi lalu dibakar. Baru kemudian fokusnya kepada apa? Orang yang sedang kesurupan tadi. Kalau kemudian di sana terlalu fokus pada orang yang kesurupan ini, mungkin saat raqi, saat orang yang meruqyah ini datang, jinnya keluar. Tapi ketika peruqyah ini pergi, jinnya datang lagi. Kenapa? Karena dijadikan rumah itu bukan sebagai tempat zikrullah. Karena dijadikan rumah tersebut sebagai tempat yang disukai oleh para jin. Sudahlah ada raja, sudahlah di sana ada patung-patung, sudahlah di sana penghuninya tidak berzikir di rumah tersebut. Dan ini banyak. Apalagi orang yang aktivitasnya full di luar rumah, berangkat pagi, pulang malam. Walaupun mungkin notabene orang tersebut orang saleh, tapi tidak menjadikan rumahnya sebagai tempat kebaikan. Cuma sebagai tempat istirahat saja. Maka ini rawan sekali. Rumah tersebut kemudian menjadi tidak kondusif untuk kebaikan rumah tangganya. Ketika syaitan sudah banyak menempati setiap sudut dari rumah tersebut, banyak sekali godaan syaitan di sana. Karena kosong dari zikir, sedikit kesalahan suami menjadi besar di mata istri. Sedikit kesalahan istri menjadi besar di mata suami. Sedikit kesalahan istri susah dimaafkan oleh suami. Sedikit kesalahan suami susah dimaafkan oleh istri. Bukan karena tidak baiknya kedua person ini, tapi karena ketidakbaiknya rumah yang dihuni oleh kedua person tadi. Baik. Ikhwatal iman, habakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya disebutkan di sini oleh Syekh, ij'alu buyutakum qiblah. Jadikan rumah kalian adalah kiblat. Apa maksudnya? Wal maksud ittikhadul bait makanan lil ibadah. Maksudnya adalah menjadikan rumah ini sebagai tempat ibadah. Kalau tadi memperbanyak zikir di rumah, maka sekarang ibadah-ibadah lain. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada engkau, ini Musa dan saudaranya,
Apa itu? Ambillah oleh kalian berdua, yakni beberapa rumah di Mesir untuk dijadikan tempat tinggal bagi kaummu. Baik. Maka kemudian Allah Ta'ala menjadikan di sini, ketika rumah tersebut digunakan untuk tempat tinggal, ij'alu buyutakum qiblah, jadikan rumah-rumah kalian kiblat. Bukan cuma tempat tinggal tapi juga kiblat. Bagaimana itu? Waqimus shalah, dirikanlah salat di sana. Hidupkanlah ibadah di sana. Maka yang demikian itu adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengomentari ayat ini, dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Abbas mengatakan, umiru ayyattakhaduha masajid. Rumah-rumah itu diperintahkan untuk dijadikan sebagaimana masjid. Rumah-rumah itu diperintahkan untuk dijadikan sebagaimana masjid, ini sebagai pusat peribadatan. Tentunya di sini bukan bermaksud menjadikan sholat wajib yang awalnya di masjid menjadi di rumah, tidak. Tapi jangan kosongkan rumah dari sholat. Sholat sunnah. Baik, Ibnu Katsir rahimahullah, beliau juga menjelaskan di sini, wa kana hadza wallahu a'lam lamashtadda bihim bala min qibali fir'aun wa qaumihi wa dayyiqu 'alaihim wa amiru bi kathratis salah kama qala ta'ala fi suratil Baqarah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa seakan-akan wallahu a'lam bishawab, ketika siksaan dan juga azab bagi Fir'aun beserta kaumnya ini semakin menjadi-jadi, maka mereka diminta untuk memperbanyak salat. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai yakni orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sejatinya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan kepada kita, ketika siksaan Fir'aun dan juga kaumnya, ketika azab Fir'aun dan juga kaumnya semakin menjadi-jadi, maka mereka diminta untuk memperbanyak salat. Siapa mereka? Musa dan juga kaumnya, Harun dan juga kaumnya. Karena ini merupakan wiqayah, ini merupakan sebagai perlindungan. Ketika fitnah di luar sana semakin berat, semakin besar, jadikan rumah kalian kiblat. Ketika fitnah di luar sana sudah semakin kencang, maka jadikan rumah kalian sebagai tempat ternyaman, khususnya untuk ibadah. Karena ketika kita di luar, disibukkan dengan banyak fitnah, disibukkan dengan berbagai macam urusan dunia, ketika masuk ke dalam rumah, yang mana rumah tersebut jauh dari ibadah, seakan-akan rumah itu gersang. Ketika kita sudah gersang di luar sana, kita masuk ke dalam rumah, gersang. Maka yang jadi cekcok suami istri. Maka yang terjadi ribut antara bapak dengan anak. Karena tidak dijadikan rumah tersebut sebagai kiblat. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ibnu Katsir memasukkan hadis ini dalam tafsirnya ketika membahas ini, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazina shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sedang dirundung duka, kalau sedang sedih, maka beliau salat. Maka coba bayangkan, kalau ini kita amalkan karena keutamaan salat secara umum, bukan karena lafal hadis ini. Ini ketika kita sedang di rumah, kita mungkin sedih karena urusan pekerjaan, atau mungkin kita sedih karena keuangan ketika kemudian anak minta ini, minta itu. Apa yang menjadikan kita sebagai bentuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Salat. Bukan kemudian buka HP,
lalu kemudian selancar di dunia maya. Bukan kemudian ketika sedang stres, lalu kemudian nonton film dan lain sebagainya, tapi salat. Ketika kita disibukkan dengan urusan di luar sana, yang pasti ikut terfikir di dalam rumah, kita salat di dalam rumah. Ketika kita di dalam rumah, sampai pada kita cerita pada istri, bahwa tadi demikian, ada tetangga begini, begini, dan begini. Mendolimi kita begini, begini, dan begini. Sampai itu ke telinga kita, salat. Betapa kita jadikan rumah itu kiblat. Betapa kita jadikan rumah itu sebagai markas ibadah kita. Baik. Maka di sini Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah, beliau menukilkan sebuah hadis di mana Mahmud ibn Rabi' Al-Ansari menceritakan tentang Itban ibn Malik. Ada yang menarik di sini. Itban ibn Malik ini datang kepada Nabi SAW menceritakan tentang dirinya yang tidak bisa salat ke masjid karena hujan. Ketika hujan deras, maka ada sungai yang mengalir di sana, sehingga membuat batas antara rumahnya dengan masjid, tidak bisa membuatnya pergi ke masjid. Itban pun sedih karena hal ini. Maka Itban ibn Malik datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, seandainya engkau datang ke rumah, ini ke rumahku, kata Itban, lalu engkau salat di sana, maka niscaya akan aku jadikan tempat itu adalah musalla. Ini tempat di mana Nabi SAW salat sebagai tempat salat saya, kata Itban. Maka Nabi pun SAW bersama Abu Bakar datang ke rumah Itban ibn Malik. Dan diceritakan di sini, ketika kemudian beliau berdua datang, tidaklah beliau duduk melainkan salat dan bertanya kepada Itban, di mana tempat biasa engkau salat di rumah ini? Maka diberitahukan oleh Itban ibn Malik, dan Nabi pun salat di sana bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian Itban menjadikan tempat di mana Nabi salat di sana sebagai tempat salatnya Itban ibn Malik ketika tidak bisa berangkat ke masjid. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Ini merupakan pelajaran bahwa jangan sampai rumah kita ini kosong dari peribadatan khususnya salat. Jangan sampai kita jadikan salat kita di luar rumah terus. Kita mungkin salat 5 waktu di masjid. Kemudian saat di rumah tidak ada sama sekali waktu kita untuk salat. Tidak ada sama sekali tempat kita untuk salat. Tidak ada sama sekali momen kita untuk salat. Jangan sampai demikian. Kalau ini terjadi, maka rumah ini tidaklah sebagai markas kebaikan. Yang ada rumah hanya sebatas tempat istirahat. Yang ada kemudian tempat rumah ini jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Potensi syaitan untuk menggoda kuat sekali. Karena tidak ada zikrullah. Tidak ada benteng di sana. Sehingga syaitan pun akan mudah untuk menghembuskan banyak sekali fitnahnya di dalam rumah. Entah itu cekcok yang tidak berujung. Entah itu emosi yang tidak kunjung padam. Entah itu tidak merasa tunduk dan tentram ketika melihat anak dan istri di rumah. Maka PR Anda sebagai para suami, hendaklah menjadikan rumah itu sebagai markas kebaikan, senantiasa memerintahkan istri untuk membasahi lisannya zikir di dalam rumah, dan juga menjadikan rumah itu sebagai spot-spot kebaikan. Banyak salat di kamar. Salat di mana? Salat di ruang tamu. Sesekali salat di ruang keluarga, sesekali salat di ruang tamu. Walaupun kemudian semakin tertutup semakin baik. Semakin terhimpit semakin baik. Semakin terlapisi semakin baik. Yakni di dalam kamar. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah di kesempatan mendatang kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan iman di dalam rumah. Bagaimana kita menjadikan rumah itu penuh dengan berbagai kegiatan keilmuan, penambah iman, mengajarkan anak tentang tauhid, mengajarkan istri tentang sunnah, dan menjadikan rumah ini sebagai tempat di mana doa-doa harian pun dilantunkan.
Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan Mas. Baik. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa hukum menyimpan foto di rumah tapi tidak ditempel di dinding, hanya disimpan dalam wujud buku atau semisalnya? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana hukumnya ketika di rumah ini menyimpan album? Bagaimana hukumnya ketika di rumah ini ada foto tapi tidak terpajang? Apakah yang demikian ini boleh? Atau masuk pada hadis? Ini bagaimana malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung. Begitu pula foto. Begitu pula lukisan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah hal demikian ini tidak masalah. Karena apa? Karena yang dijadikan masalah dalam syariat adalah ketika satu, melukis. Allah Ta'ala mengatakan lewat lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara azab yang paling pedih kelak di hari kiamat adalah musawwirin, orang-orang yang melukis. Ini kalau lukisan, bagaimana dengan foto? Apakah foto ini bisa dikiaskan dengan lukisan? Sebagian ulama mengatakan tidak. Karena foto ini kiasnya seperti cermin. Karena merupakan tangkapan lensa, bukan hasil tangan manusia. Tetapi memang sebagai bentuk kehati-hatian, kita tidak bermudah-mudahan dalam foto. Baik. Lalu bagaimana memajangnya? Maka memajangnya pun juga demikian. Ketika yang benar-benar terlarang adalah lukisan, maka ketika kita bisa menjadikan foto sebagai bentuk kehati-hatian di rumah kita, ini juga merupakan kebaikan. Yang jelas tidak boleh adalah lukisan. Tapi ketika kita tidak bermudah-mudahan dalam foto, ini merupakan suatu kebaikan. Maka jangan tampangkan foto itu. Jangan pasang foto itu. Simpan dalam album. Dan ini insya Allah bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena sebagaimana kita pun juga sudah terbiasa. Ada galeri di HP kita. Yang mana kita sering melihatnya. Bahkan mungkin kita lebih sering melihat galeri yang ada di foto kita dibandingkan dengan foto yang terpampang di dalam rumah. Karena memang sering kali kita tidak pernah lepas dari handphone. Maka hal yang mudah saat ini sebetulnya untuk tidak memajang foto di dalam rumah. Baik, apalagi kalau itu berupa lukisan seperti karikatur. Apalagi ketika itu berupa patung. Karena itu merupakan satu hal yang dimurkai, satu hal yang besar ancamannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mengganti nama anak yang sering sakit? Apakah yang demikian itu termasuk tapoyur? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana hukum mengganti nama anak? Bolehkah demikian ini? Baik. Ada istilah di masyarakat kita. Istilah yang simple namun ini sejatinya buruk. Apalah arti sebuah nama? Sekedar nama saja tidak banyak artinya, tidak banyak maknanya. Ini merupakan kata-kata yang tidak tepat. Ini merupakan kata-kata yang sejatinya kita ingkari. Kenapa? Karena nama adalah doa. Karena nama adalah harapan. Karena nama sejatinya adalah bagaimana gambaran dari orang tua menginginkan anaknya ke depannya. Dan dalam hal ini, syariat memberikan aturan. Seperti hal yang pernah kita sampaikan, bagaimana hak seorang anak atas orang tuanya. Perkataan yang masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa 3 hak anak terhadap orang tuanya, yakni ibu yang baik, berarti orang tua punya kewajiban untuk memberikan ibu yang baik untuk anaknya. Yang kedua, nama yang baik, maka orang tua berarti punya kewajiban untuk memberikan nama yang baik untuk anaknya.
Dan yang ketiga, pengajaran Al-Quran. Maka orang tua berkewajiban untuk mengajarkan Al-Quran pada anaknya. Ini merupakan 3 hak anak kepada orang tuanya. Maka boleh-boleh saja ketika nama itu kemudian diganti. Boleh-boleh saja ketika nama itu diganti. Ketika memiliki maksud yang buruk, arti yang buruk. Seperti ketika di sana ada anak yang bernama Hazin. Ini orang yang bersedih. Maka diganti namanya menjadi Falah. Ini orang yang beruntung. Maka hal ini adalah hal yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau memerintahkan sahabat untuk mengganti namanya. Dan ketika kemudian ada sahabat yang tidak mau diganti namanya, maka ia benar-benar dalam kondisi yang tidak mengenakan. Karena apa yang menjadi arti dari namanya terjadi pada kehidupannya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka boleh-boleh saja. Tapi bagaimana? Bukankah secara birokrasi hal itu kemudian menjadi ribet? Harus kemudian ngurus melalui RT, RW, sampai pada dukcapil dan lain sebagainya. Maka Islam pun juga sudah ada solusinya. Apa itu? Kunyah. Maka sebut dengan nama kunyahnya. Sebut dengan nama kunyahnya. Ini insya Allah bisa menjadi solusi ketika arti dari nama sang anak itu bukan sesuatu yang menyelisih syariat. Bukan sesuatu yang buruk secara arti bahasa. Tapi kemudian orang tua ingin mengganti nama anaknya, namun terhalang karena birokrasi. Ganti dengan kunyah. Sebut anaknya. Katakanlah Ibnu Muhammad. Atau katakanlah Ibnu Falah. Ketika dikaitkan dengan nama orang tuanya. Kalau orang tuanya namanya Falah, diganti dengan Ibnu Falah. Orang tuanya Ahmad, diganti dengan Ibnu Ahmad. Atau diganti dengan sesuatu yang melekat padanya. Seperti apa? Anaknya pemberani. Maka katakan Abu Syuja. Pemilik keberanian. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi kalau kemudian namanya memang punya arti yang buruk, ganti. Kalau memang namanya punya arti yang buruk, ubah. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya bukan tentang arti yang buruk, Ustaz? Tapi sering kali sakit-sakitan. Punya nama ini kok sakit-sakitan. Dilihat namanya, baik atau buruk. Oh, namanya tidak ada masalah. Misalkan namanya Hamdan. Misalkan namanya siapa? Misalkan mungkin namanya nama-nama yang wajar, nama-nama yang umum. Tapi sakit-sakitan. Bolehkah yang seperti ini diganti? Baik. Kalau dalam urusan mengganti nama saja, tanpa ada tendensi lain, ini perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Kalau di sana ada sebab syar'i, seperti nama buruk menjadi nama baik, maka ini sesuatu yang sifatnya bukan lagi mubah, tapi sunnah. Bahkan bisa menjadi wajib. Tapi kalau di sana tinjauannya adalah karena sakit, maka jangan terlalu terburu-buru. Hilangkan dulu perasaan itu. Hilangkan dulu keyakinan itu. Bisa jadi sakitnya itu sering bukan karena nama. Bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa sakit ini sering terjadi karena nama. Padahal bukan itu. Mungkin ada penyakit imun yang berkaitan dengannya. Mungkin ada alergi yang kita tidak tahu. Maka kalau ini sudah dikaitkan dengan kebiasaan, atau sudah dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, sering sakit, sial, atau apa? Susah diterima pekerjaan, susah mendapatkan jodoh. Ini kalau langsung diganti nama, ini bisa menjadi tatayur. Karena dianggap nama itu punya efek buruk. Padahal namanya baik, Husna misalkan. Namanya baik, Ihsan misalkan. Kalaupun dia sering sakit-sakitan, ya sudah, itu mungkin bagian dari qadarullah. Atau ketika ditelusuri, ternyata memang ada alergi yang tidak diketahui. Atau mungkin ada apa? Penyakit hormon yang tidak diketahui, dan lain sebagainya. Maka, kalau itu namanya sudah baik, lalu ada kekhawatiran karena
sakit-sakitan, seret rezeki, seret jodoh, dan lain sebagainya, maka kita dulu yang perlu merubah mindset. Hilangkan dulu perasaan seperti itu, hilangkan dulu keyakinan seperti itu. Cari sebab-sebab kebahagiaan, seperti dengan menuntut ilmu, perkuat akidah, perkuat tauhid. Kalau memang terus dirasa demikian, wallahu a'lam bishawab. Ana melihatnya, insya Allah tidak ada masalah selama bukan dengan keyakinan bahwa nama itu yang menyebabkan dia sakit. Karena mengganti nama sendiri secara hukum asal adalah mubah, bukan sesuatu yang detail dalam syariat ini dianggap sebagai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di zaman ini kita sama-sama mengetahui bahwa di mana didengungkan slogan-slogan emansipasi wanita. Bagaimana sebenarnya Islam atau syariat memandang fenomena ini? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di akhir zaman ini banyak kemudian muncul pemahaman-pemahaman yang statusnya nyeleneh. Yang kemudian pemahaman ini berusaha disisipkan lewat apa? Lewat slogan-slogan. Seperti emansipasi wanita. Seperti apa? Seperti persamaan gender dan lain sebagainya. Ini sejatinya bermula dari pemahaman. Lalu berusaha untuk menyusupkan pemahaman ini lewat slogan-slogan. Bagaimana Islam memahami tentang emansipasi wanita? Atau persamaan hak bagi wanita? Kalau yang dimaksud adalah persamaan hak menurut tolok ukur mereka, yakni orang-orang kafir, maka sejatinya itu bukan emansipasi wanita. Itu perendahan derajat wanita. Sekali lagi, kalau emansipasi wanita yang dimaksud adalah sesuai dengan tolok ukur orang-orang kafir, ini pemahaman nyeleneh tadi, maka emansipasi wanita yang terjadi sejatinya adalah perendahan harga wanita. Ini perendahan martabat wanita. Kenapa? Karena wanita di mata syariat sudah tinggi. Wanita di mata syariat sudah tinggi, sudah mulia. Bagaimana tidak? Ketika dalam permasalahan ibadah, maka an-nisa saqaiqur rajul. Yang namanya wanita itu sepantaran dengan laki-laki, sama dalam hal ibadah. Tidak ada perbedaan di sana. Kalaupun di sana ada pembatasan seperti ketika laki-laki di sana ada syariat untuk haji dan dikatakan wajib haji ketika terkumpul padanya kudrah, baik itu kudrah maliyah atau jasadiyah, kemampuan secara fisik ataupun kemampuan secara harta. Wanita juga ada syariat haji, namun kemudian ditambahkan dengan satu hal lagi, yakni kudrah apa? Safar. Bagaimana safarnya tetap dengan mahram. Kemampuan dalam mahram. Apakah ini merupakan pembatasan yang sifatnya merendahkan harga diri wanita, merendahkan martabat wanita? Tidak. Ini penjunjungan tinggi terhadap wanita. Bagaimana agar wanita ini ketika pergi tetap punya mahram? Oh, tidak perlu mahram. Saya wanita yang mungkin sabuk 4 atau apa? Sabuk hitam. Saya bisa jaga diri. Taib. Ini menurut Anda. Menurut Anda. Tapi tidak demikian menurut syariat. Ketika kemudian di sana wanita pergi dengan mahram, bukankah ini semakin melindungi wanita? Iya. Dalam hal lain misalkan, dalam hal waris. Ketika wanita ini disebutkan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Wanita ini mendapatkan separuh bagian lelaki, atau laki-laki ini 2 kali jumlah wanita. Tuh, ini kan perendahan martabat wanita. Anda, ini menurut kacamata Anda. Ini menurut kacamata apa? Pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi. Justru ini adalah upaya melindungi wanita. Dan wanita mendapatkan jauh dari hal itu. Wanita laki-laki. Dalam waris, wanita separuhnya laki-laki. Tapi hakikatnya lebih dari itu. Kenapa? Karena ketika Anda mendapatkan separuh, Anda mendapatkan separuh.
tapi suami Anda mendapatkan 2 kali lipat dari Anda. Suami Anda mendapatkan lebih banyak dari Anda. Tapi kemudian adik Anda mendapatkan lebih banyak dari Anda. Yang mana ketika Anda kemudian tidak mampu, yang mana ketika harta Anda ini habis, maka Anda masih mendapatkan dari suami, Anda masih mendapatkan dari adik laki-laki. Maka ini sejatinya adalah perlindungan bagi Anda, kaum wanita. Maka emansipasi wanita, kalau yang dipahami adalah tolok ukur pemahaman yang menyimpang, maka justru yang ada perendahan martabat wanita. Karena Islam sendiri sudah menganggap wanita ini sebagai hal yang mulia, sebagai sesuatu yang mulia. Contoh lain, ketika Nabi SAW bersabda, Inna min a'zami syuruti atau ahaqqi syuruti fima istahlaltumul faraj atau fima makna, bahwa di antara syarat yang paling layak untuk diutamakan, di antara perjanjian yang paling layak untuk diutamakan, yang paling layak untuk ditaati, adalah syarat atau perjanjian yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan. Ini merupakan penjunjungan tinggi terhadap wanita. Ketika kemudian laki-laki dan perempuan menikah, lalu ada syarat yang disepakati sebagai apa? Persyaratan dalam pernikahan. Saya bersedia menjadi istrimu ketika demikian dan demikian. Bersedia? Sanggup? Ya, saya sanggup. Maka ini asyurutu fin nikah. Ini persyaratan dalam pernikahan. Maka ini adalah persyaratan yang ada dalam top prioritinya sang lelaki. Persyaratan yang menghalalkan kemaluan ini adalah persyaratan yang ada dalam top prioritinya laki-laki. Maka di antara seluruh perjanjian laki-laki, di antara seluruh persyaratan yang diiyakan oleh laki-laki, persyaratan yang paling tinggi adalah persyaratan yang dengannya dia menghalalkan kemaluan dengan wanita, dengan istrinya. Ini merupakan bentuk pemuliaan terhadap wanita. Maka keliru ketika kemudian mengklaim syariat ini diskriminatif terhadap wanita sehingga perlu disamakan derajatnya. Sungguh wanita ini telah memiliki kedudukan yang mulia dalam kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda belum lama berhijrah. Di antara yang menjadi tantangan Anda ketika berhijrah adalah tentang musik dan foto. Yang ingin Anda tanyakan, Ustaz, yang pertama, apakah benar musik itu haram? Yang kedua, apa sih Ustaz artinya ain itu? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Berkaitan dengan seseorang yang berhijrah, karena ada 2 motivasi. Ini yang pertama motivasi tentang musik, baik. Yang kedua tadi motivasi tentang foto, baik. Ketika musik ini menjadi motivasinya, bahwa musiklah kemudian yang membuatnya tersadar bahwa itu sebetulnya adalah haram, atau musiklah yang mungkin masih jadi pertentangannya saat ini. Maka bagaimana kondisi yang demikian? Apakah memang benar musik itu sudah sesuatu yang disepakati keharamannya? Maka jawabannya tidak. Musik bukan sesuatu yang disepakati keharamannya menurut ulama yang tidak mu'tabar. Tapi menurut ulama yang mu'tabar, ini menurut ulama yang benar-benar teruji kemampuannya, diakui kemampuannya, musik ini tidak ada khilaf. Haram. Bahkan menurut 4 imam madhab, Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, ini merupakan sesuatu hal yang haram. Tapi kalau di sana ada yang mengatakan haram, berarti kan tidak ijma' Ustaz. Iya, memang. Itu kalau dimasukkan pula ulama-ulama yang tidak mu'tabar. Maka kalau dimasukkan ulama-ulama yang tidak mu'tabar, atau apa? Pemahaman-pemahaman yang tidak tepat, maka di sana pasti akan ada penyimpangan. Jangankan musik, riba ada yang menghalalkan. Jangankan riba, zina ada yang menghalalkan.
Tapi apakah kemudian membuat riba ini tidak ijma' tentang keharamannya? Apakah kemudian ada yang mengatakan bahwa zina ini tidak ijma' keharamannya? Tidak. Riba, zina, sebagaimana musik, haram. Dan ijma' para ulama membahas dalam hal ini jika dilihat dari ulama-ulama yang mu'tabar. Nah, dan yang dijadikan dalil bukan hanya Al-Quran, bukan hanya hadis, bahkan amalu ahlul Madinah. Yakni perbuatan ahlul Madinah kala itu, perbuatan mayoritas sahabat kala itu. Tidak ada yang bermain dengan musyrik. Bahkan ketika disebutkan dalam salah satu athar, ketika ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melintasi satu kaum, tapi terdengar padanya sayup-sayup suara musik, maka beliau memilih jalan yang berbeda dan menjauhi sayup-sayup suara tersebut. Ini kualitas bagaimana para sahabat dahulu dalam meninggalkan musik. Benar-benar ijtinab, benar-benar menjauhi. Baik. Yang biasanya menjadi kendala adalah ketika menganggap bahwasanya dalam musik ada ketenangan. Ketika musik ini sudah mendarah daging, maka ini biasanya menjadi berat. Bahkan bisa menjadi dalih penguat. Ketahuilah ayol ikhwah, kalau kita melihat ketenangan hati, banyak orang yang tenang dengan apa? Tenang dengan musik. Tidak hanya musik, banyak orang yang tenang dengan alkohol. Kenapa? Karena fitrahnya sudah rusak. Fitrahnya sudah rusak. Orang yang fitrahnya rusak, dia dengar musik sampai nangis bisa. Menganggap bahwa ini syahadu, menganggap bahwa ini meningkatkan keimanan bisa, karena fitrahnya rusak. Begitu pula dengan hal-hal lain yang mungkin masih diingkari, seperti khamar dan lain sebagainya. Ada orang yang merasa tenang dengan itu semua, iya, tapi jangan jadikan itu hujah, karena fitrahnya rusak. Maka jaga kebaikan fitrah antum dengan apa yang telah dicukupkan oleh syariat kita. Nah, maka tinggalkan musik. Benar-benar tinggalkan beserta juga wasilah-wasilahnya. Baik. Adapun berkaitan dengan pembahasan satunya, ini tentang ain. Bagaimana syariat membahas ain ini? Ain ini sesuatu yang nyata. Bahkan disebutkan dalam hadis, walaupun wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama menyaksikan tentang keabsahan hadis ini, bahwa di antara yang paling banyak menyebabkan kematian dari umatku adalah ain. Yang paling banyak menyebabkan kematian atau sumber kematian bagi umatku adalah ain. Baik. Kalaulah kita katakan hadis ini benar, kalaulah kita katakan hadis ini valid, ini sahih, apa hubungannya ain dengan banyaknya kasus kematian? Bukankah ini sesuatu yang unlogis? Tidak. Ini sesuatu yang logis. Kenapa demikian? Contoh, ketika ada seseorang yang dia punya motor baru, lalu orang-orang kemudian memandangnya dengan hasad atau memuji dengan berlebihan. Baik, memandang motor barunya dengan hasad atau memuji dengan berlebihan tanpa menisbatkan Allah di sana, bahwa itu adalah dari Allah, bahwa itu adalah keagungan dan karunia dari Allah. Maka ketika dia mengendari motornya, mengendari kendaraannya, terkena ain, lalu mungkin macet, lalu mungkin oleng, lalu mungkin ada rem yang tidak pakem, sehingga kemudian menyebabkan kecelakaan. Apakah hal seperti ini jarang? Banyak. Banyak sekali. Maka, ain ini sesuatu yang nyata. Dan disebabkan setidaknya dua hal tadi. Karena pandangan hasad dan pujian berlebihan yang tidak ada penyandaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati ketika kita sedang memuji orang lain. Maka jangan sampai pujian ini terlampau batas, jangan sampai pujian ini tidak menisbatkan nama Allah di sana. Lalu bagaimana menghindari dari hasad? Menghindari dari hasad sejatinya adalah dengan pujian itu sendiri. Baik, anak ulang. Hasad ini sesuatu yang ada dalam fitrah kita semua. Hasad ini sesuatu yang sejatinya melekat erat dan terus dihembuskan oleh setan ke dalam hati kita. Hasad terhadap seseorang. Ketika orang lain senang, ada perasaan, oh kok dia ya? Kenapa bukan saya?
Ketika orang lain mendapatkan nikmat, oh, kok dia ya? Kenapa bukan saya? Ini ada dalam fitrah semua orang. Bagaimana mengatasi hasad? Dengan memuji orang tersebut. Puji orang tersebut. Oh, Masya Allah ya. Fulan memang, ya, Allah berikan kemudahan baginya. Allah mencintai dirinya. Maka untuk mengalahkan hasad dengan pujian. Tapi jangan sampai pujian itu berlebihan. Karena pujian yang berlebihan bisa mengakibatkan ain, apalagi ketika tidak disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.